Selamat siang teman-teman semua, saudaraku yang ada. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi pada hari ini. Dan pada hari ini tetap saya Pugulol menanggapi request permintaan dari saudaraku atau teman-teman yang bertanya seputaran tentang masalah mandau. Jadi saya coba menanggapi, mudahan ini bermanfaat. Tetapi pengalaman ini tetap seperti biasa, tidak ditujukan kepada saudara kita yang sudah mahir, yang sudah biasa menempa bilah mandau, yang sudah biasa menempa parang. Karena kalau seumpamanya kayak Empu Gelol berbicara seperti ini, bukan mengajari kepada saudara kita yang tahu tentang hal ini. Ini tetap ditujukan kepada pemula, kepada saudara kita yang belum tahu, kepada saudara kita yang kepingin belajar untuk membuat bilah mandau, membuat bilah parang, atau bilah-bilah lainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemarin ada teman yang bertanya, aduh saya Empu Gelol membuat bilah mandau itu ketika saya serpuh, bilahnya itu dihantamkan ke kayu, matanya lembek. Kok nggak keras Empu? Supaya keras itu seperti apa tata caranya? Jadi kalau kita menyerpuh bilah mandau, parang atau lainnya, sumpamanya matanya itu setelah selesai diserpuh itu ternyata lembek, tidak mau makan di kayu. Lembek itu kan bengkok matanya ini. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, asahan kita belum sampai ke arah serpuh yang ada. Kemungkinan serpuhan yang ada di parang atau mandau itu agak dalam, maka itu dicoba diasah lagi di batu asah. Kemungkinan yang kedua, itu memang serpuhannya masih terlalu muda. Nah, kalau masih terlalu muda, ini bisa mengakibatkan mata mandau tersebut bengkok, dan beberapa kali kita asah dia tetap tajam, tetapi dihantamkan ke kayu dia pasti bengkok. Nah, ini mandau seperti ini atau parang yang seperti ini harus kita serpuh ulang. Selain itu bisa dilihat juga kemungkinan besi yang kita pakai itu besi bukan termasuk golongan baja bagus. Sumpamanya saudaraku mengambil besi plat, plat derum, plat untuk buat kapal, buat ponton. Nah, itu kepingan besi yang lebar itu biasanya pasti tidak bagus ya. Walau sumpamanya kelihatannya kepingannya bagus, bisa dibuat dibentuk langsung bentuk mandau, digurindra seperti apa adanya. Nah, biar bentuknya bagus, menyerupai mandau, tetapi di dalam penyerpuhan itu tetap saja dia tidak akan ketemu serpuh. Kita serpuh dia agak muda, dia tetap nggak bagus. Kita serpuh bikin tua sekalian juga dia tetap nggak bagus. Nah, ini peringatan buat saudaraku untuk pembuatan bilah mandau atau parang yang ada. Terus bagaimana dengan barsinso? Barsinso ini ada juga yang bagus, ada juga yang enggak. Tidak semua barsinso itu bagus untuk dibuat bilah mandau. Dipilih-pilih juga barsinso. Biasanya barsinso bekas yang lama atau yang merek steel yang zaman dulu itu lebih bagus untuk dibuat bilah mandau. Hanya saja besi seperti ini dia agak tipis. Terus pengerjaan kita membuat tulang punggung menempanya itu kemungkinan agak lama. Dengan pelan-pelan, dengan sabar, pasti itu akan jadi seperti itu. Jadi besi yang bagus untuk pembuatan bilah mandau, parang, golok atau lain-lainnya itu sebenarnya besi paling pertama itu tidak akan meleset, dan besi ini hampir umum digunakan oleh masyarakat kami suku Dayak yang ada
mau itu Dayak Benua, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Tuboyan, serta saudara-saudara kita Dayak lainnya, biasanya itu kebanyakan besi per. Nah, per mobil seperti ini teman-teman bisa melihat, ini sudah saya puggol belah. Nah ini per mobil, ini per truk, per strada, semuanya juga bagus. Nah ini bagus untuk pembuatan bilah mandau yang ada. Bajanya, serpuhannya juga tidak main-main, dari segala medan dia bisa digunakan memotong kayu apa saja sampai bambu sudah tahan uji. Selama ini saya puggol memang memakai per. Itu saudara-saudara kita yang lain-lain di kampung-kampung yang ada memakai per mobil. Setelah itu spring per yang melingkar-melingkar itu juga bagus dibuat bilah mandau. Tetapi kalau untuk spring per mobil ini, dia bilah mandaunya tidak bisa terlalu besar karena dia sudah kecil duluan, maka itu ukurannya yang standar atau yang sedang. Selain itu yang bagus juga besi bearing. Bearing daripada mobil itu juga bagus untuk bilah mandau yang ada. Itu juga sering dipakai untuk pembuatan bilah mandau. Nah ini besi-besi yang umum dipakai untuk pembuatan bilah mandau. Nah itu bilah mandau yang benar-benar mandau untuk kerja, mandau parang atau tempilan, ya besi-besi tersebutlah yang dipakai atau digunakan kita pada saat ini. Nah jadi itu, kembali ke cerita awal bagaimana tata menyerpuh mandau yang bagus, parang yang bagus. Nah itu seperti ini teman-teman, seumpamanya kita membuat api dengan bara seadanya, kemudian kita hidupkan blower. Nah, itu kita masukkan bilah mandau yang ada ini. Bilah mandau yang ada ini kita jepit di sini. Ini besi ini kan api di bawahnya nih. Bara kita kasih maju mundur seperti ini. Terus maju mundur. Nah, terus sampai maju mundur sampai merahnya itu merata ini sampai ke sini. Jangan sampai merah yang ada itu ada sebagian yang sampai ke atas sini. Sampai ke atas sini. Dia harus di bawahnya ini saja merahnya merata. Nah, setelah merahnya merata, kemudian kita bawa ke air untuk kita celupkan di situ. Terus terang kita membuat bilah mandau selama ini dari turun menurun, kita itu tidak pernah memakai oli, kita tetap media air. Terus sering teman-teman bertanya bagus mana oli dengan media air, empu. Saya tidak tahu yang mana bagus, tetapi tergantung kebiasaan yang memang sering kita pakai. Kebiasaan yang sering kita pakai turun menurun memang dari media air, kita tidak pernah pakai media oli. Mungkin saudara kita yang lain mungkin yang seperti itu. Nah itu, setelah merahnya ini merata, kita dekatkan ke air sebelum kita celup. Merahnya ini perlu diingat saudaraku, jangan sampai merah betul, jangan. Kalau bisa merahnya itu seperti isi buah jambu itu. Buah jambu di dalam merahnya seperti itu. Merahnya agak muda, jangan merah betul. Kalau merah tua nanti ketuaan. Nah, itu. Kita dekatkan ke air seperti ini. Kalau dia masih merah, jangan dicelup dulu. Jangan. Kalau dicelup, langsung dicelup, takut dia bikat darah, dia langsung pecah. Kita tunggu merahnya ini turun. Biarkan merahnya turun. Jadi merahnya turun, dia agak menghitam. Kita celupkan pertama, celupkan itu pertama itu segini kalau bisa. Segini celupkan pertama. Celupkan kita angkat, jangan angkat lama. Kita celupkan lagi, celupkan yang kedua itu agak dalam seginilah. Separuh. Terus kita angkat, kita celupkan lagi ketiga itu celupkan semua. Celupkan semua itu baru kita angkat ke atas. Nah, itu kita lihat besi kan masih panas. Terus masih panas kita celupkan separuh sampai 4-5 kali, kemudian kita celupkan habis, terakhir angkat. Nah, maka bilah mandau yang ada ini
dia tetap lurus seperti ini. Tetapi kalau kita tadi serpuh gini, set kena air, kita angkat, kita biarkan agak lama, maka bilah mandau ini dia akan lengkung ke atas. Itu rata-rata bilah mandau itu kalau dia diangkat terlalu lama, dia akan lengkung ke atas. Kalau dia sudah lengkung ke atas, otomatis caranya kita mengembalikan kan pasti kita celupkan bagian belakangnya ini lagi. Nah, ini mencelupkan bagian belakang itu membutuhkan teknik yang benar-benar mumpuni dengan tingkat panas yang bagus. Kalau enggak, dia tetap lengkung bilah mandaunya. Itu bilah mandau kalau terlalu lengkung, di dalam kami orang Dayak Benua, kalau untuk terlalu lengkung dia tidak termasuk tempilan. Dia bilah mandau juga, tetapi dia bukan termasuk tempilan. Makanya itu hindari bilah yang terlalu lengkung. Nah, itu untuk gambaran cara menyerpuh bilah mandau yang ada sesuai dari permintaan atau request dari saudaraku semua. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya Empu Gelol sampaikan. Semoga saja ini berguna, bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Tetap ini bukan ditujukan kepada saudaraku yang pandai, yang biasa menempa, yang sudah mahir. Mungkin kalau bagi yang biasa yang menonton channel itu, untuk apa sih itu? Seperti itu, saya sudah biasa kok nempa, kok diajarin. Nah, seperti itu. Sebenarnya bukan di situ. Jadi tolong harus saudaraku memilah-milahnya. Ini ditujukan kepada saudara kita yang kepingin belajar menyerpuh bilah mandau, parang atau lain-lain seperti itu. Oke, buat semua saudaraku di mana saja berada, untuk seluruh Indonesia, saudaraku di Malaysia, yang di Brunei, Sarawak, serta lain-lainnya. Terus ada saudaraku yang di Kuala Lumpur juga kemarin. Terus ada saudaraku yang ada di bagian Sabah. Itu salam, ucapkan salam budaya. Dan buat saudaraku yang di Brunei, salam budaya juga. Semoga ini bermanfaat seperti itu. Dan untuk semuanya, karena Empu tidak bisa menyebutkan satu persatu daerahnya, itu termasuk saudara kita yang pokoknya di mana saja. Nah, itu yang tidak bisa Empu sebutkan. Akhir kata saya Empu Gelol ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua.